Inilah Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas jasa pendidikan termasuk sekolah sebesar 7% dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Pengenaan pajak atas bahan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan hanya diterapkan untuk kalangan tertentu. Lalu seperti apa penerapannya nanti? Sesaat lagi kami akan bahas bersama penyuluh pajak ahli Pratama, Zaki Amiduddin. Saya Swiri akan bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi Pak Zoki. Selamat pagi Pak Suwiryo. Salam sehat Pak. Salam sehat. Oke, ini menarik bahasan kita karena beberapa hari ini menjadi fokus pemberitaan nasional ya, Pak Zoki ya. Oke, tapi sebelum kita berbincang lebih jauh Pak Zoki, mungkin bisa disampaikan ya, aturan pajak untuk jasa pendidikan itu sebenarnya seperti apa aturannya Pak Zoki? Baik, terima kasih Pak Suwiryo. Sebelumnya saya mau mengucapkan salam dulu nih untuk pendengar El Sinta nih ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat nih. Iya. Baik Pak Suwiryo ya, memang untuk aspek perpajakan jasa pendidikan ini sempat menjadi isu ya, dan memang menarik nih untuk dibahas ya. Makanya kita ini ketemu dengan El Sinta pada pagi hari ini. Jadi gini nih Pak Wiryo, pada dasarnya aspek perpajakan untuk jasa pendidikan ini sudah lama diatur ya di perpajakan, tepatnya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 223 tahun 2014. Iya. Nah, di situ disebutkan nih yang diatur tentang jasa pendidikan yang dikecualikan dari pengenaan PPN, pajak pertambahan nilai. Bahkan di situ juga saya sampaikan bahwa ada beberapa kriteria Pak Suwiryo tentang jasa pendidikan nih. Ada jasa pendidikan formal, contohnya jasa pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas ya, tingkat atas. Lalu ada juga ada sekolah non formal juga di sini. Contohnya untuk pelatihan nih ya, pelatihan, kemudaan, dan lain-lain nih. Juga ada sekolah informal, contohnya yang pendidikan yang disampaikan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar rumah. Nah, di situ disampaikan pada dasarnya semua jasa, hampir semua jasa pendidikan dikecualikan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Kita bahasnya masih pajak pertambahan nilai nih ya, karena pajak nih ada macam-macam. Ya. Ada pertambahan nilai, ada pajak penghasilan, dan lain-lain. Tetapi juga ada nih beberapa jasa pendidikan yang tidak masuk pengecualian. Artinya ya, penyerahan jasa pendidikannya terkena PPN atau terutang PPN. Ya, seperti itu Pak Wir. Dan di sini ditegaskan lagi, sepertinya di RRU akan ditegaskan lagi nih, apa-apa saja nih jasa-jasa yang harusnya terutang PPN dan apa saja jasa yang tidak terutang PPN. Lah nanti akan dibahas lebih lanjut nanti Pak Suwiryo. Seperti itu Pak Suwiryo. Ya, baik. Nah ini masyarakat tentu penasaran ya, masa sih pendidikan kena pajak juga, nanti dampaknya ke masyarakat juga. Nah mungkin bisa dijelaskan juga pendidikan seperti apa gitu ya, untuk mempertegas saja Pak Zoki ya. Baik, jadi seperti ini ya, seperti kita tahu dan disampaikan di awal, pada dasarnya kalau kita bicara tentang jasa pendidikan, pasti nanti adalah arahnya, orientasinya adalah nirlaba nih. Ya, nirlaba, tidak mencari keuntungan. Tetapi kenyataannya yang seperti kita tahu nih Pak Wiryo, ada beberapa jasa pendidikan yang memang tujuannya bukan hanya tidak nirlaba lagi, tapi mencari keuntungan, mencari profit di sini. Dan kita tahu ada beberapa sekolah nih, contohnya sekolah internasional ya. Sekolah internasional itu kalau kita menempuh pendidikan di situ, kita membutuhkan dana yang mungkin sampai ratusan juta kalau tiap tahunnya Pak Wiryo. Dan disitulah nih ada asas keadilan dari perpajakan ya, semangatnya memberikan keadilan. Kalau seandainya memang jasa pendidikan itu ya orientasinya mencari profit atau keuntungan, maka karena jasa pendidikan ini bentuk badan usahanya biasanya yayasan, lembaga itu sama dengan badan usaha yang lain. Memang seyogyanya ini seharusnya memang diperlakukan sama dengan badan usaha yang lain. Maka dari situlah berangkat Pak Suwiryo. Harusnya untuk sekolah-sekolah yang memang ya membebankan biaya yang sangat besar, berarti memiliki kemampuan untuk membayar pajak, dan di situ nanti berangkatnya akan dikenakan. Tapi masih rencana nih Pak Wirya, rencana akan dikenakan PPN. Masih terus dikaji ya.
Masih Pak terus Zoki. dikaji ini. Nah, Ya. seperti itu Pak Wiryo. Tapi paling tidak gambarannya sudah sangat jelas ya. Pendidikan seperti apa sih nanti yang akan dikenakan pajak kira-kira tadi ya. Gambarannya Ya, seperti tadi ya Pak Zoki ya. Oke, benar. baik. Tadi kan disebutkan untuk pajak itu sendiri ada yang namanya pajak pertama nilai dan ada juga pajak penghasilan (PPh). Nah, perbedaannya di mana Pak? Terutama untuk kegiatan jasa pendidikan ini. Benar. Ini yang memang sama-sama harus kita luruskan nih persepsinya Pak Wiryo ya. Ya, Ada PPh, ada PPN. Nah, jadi saya sampaikan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223 Tahun 2014 disampaikan memang jasa pendidikan merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Artinya yang dikecualikan hanya di PPN-nya, tapi belum tentu juga dia juga dikecualikan dari pajak penghasilannya. Nah, artinya bisa juga nanti pajak penghasilannya dikenakan Pak Wiryo. Nah, ini bedanya seperti ini persepsinya ya, mungkin pendengar Elsinta. Kalau PPN ya, kalau seandainya memang jadi nih undang-undangnya ini ya, ya, kalau dikenakan PPN, berutang PPN, artinya yang menjadi beban, yang membayar PPN ya, beban dari pajak pertambahan nilai adalah peserta didiknya yang menikmati jasanya. Dalam hal ini kalau jasa pendidikan adalah peserta didiknya. Mereka yang menikmati jasa pendidikan, mereka yang mendapatkan beban dari PPN tadi. Nah, sedangkan kalau PPh itu dikenakan dari penyelenggaranya atas penghasilannya sesuai dengan definisinya ya Pak Trio. Artinya kan pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan. Penghasilan siapa? Penghasilan dari penyelenggara pendidikannya. Nah, jadi penyelenggara pendidikan ini kalau mulai keuntungan itulah nanti yang akan dikenakan PPh. Walaupun ada pengaturan juga insentif tentang sisa lebih yang bukan objek pajak. Tetapi kalau PPN itu dikenakan atas transaksinya, penyerahan jasanya tadi, maka yang dikenakan adalah peserta didiknya tadi. Peserta didiknya itu yang menanggung PPN, tetapi dipungut oleh lembaganya yang bergerak di bidang jasa pendidikan tadi, Pak Wiryo. iya. Jadi seperti itu. Iya, baik. Jadi memang sudah sangat jelas ya beda antara PPN dan PPh tadi ya, Pak Zauki. Benar. Nah, artinya PP dan PPh ini kan bukan pajak yang dikenakan dua kali ya. Yang Ya, satu ditanggung oleh pihak yang memperoleh jasanya, benar. yang satunya dikenakan kepada pihak penyelenggara jasa pendidikannya, Pak Zauki. Iya, benar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau seandainya memang ini diterapkan, Pak Wirya ya, rencana masih kan kita masih sama nih. Ini masih bentuknya rencana ya undang-undang. Kalau seandainya memang diterapkan, maka PPN itu akan dikenakan kepada peserta didiknya, PPh-nya akan dikenakan kepada penyelenggara pendidikannya. Tetapi memang harus kita ketahui juga di sini ya, tidak semua jasa pendidikan itu dikenakan ya. Dan PPh itu melekat kepada transaksinya juga di sini ya. Contohnya kalau saya sebutkan contoh, kalau ada jasa pendidikan nih ya, pasti nanti ada pengeluaran untuk membayar narasumbernya atau pengajarnya. Berarti itu terutang PPh-nya ya. Ya, Lalu seandainya mungkin ada pembelian sarana dan sarana ya, berarti nanti kalau menggunakan sisa lebih dari jasa pendidikan itu bukan merupakan objek pajak, nanti akan dibedakan lagi Pak Wiryo. Jadi ya, kalau untuk PPh sebenarnya ada pengaturan tersendiri Pak Wiryo. Kalau untuk jasa pendidikan, di sini perpajakan sebenarnya care ya, memberikan insentif yang banyak untuk jasa pendidikan. Tidak hanya di PPN-nya, tetapi juga untuk PPh-nya. Bahkan seandainya nih Pak Wiryo, jasa pendidikan contohnya lembaga yang bergerak di bidang pendidikan ya, selain dikecualikan dari pemungutan PPN, seandainya ada sisa lebih itu dari penghasilannya setelah dikurangi biaya-biaya dan semuanya, ada sisa lebih, dan sisa lebihnya itu digunakan lagi, ditanamkan lagi untuk pembangunan sarana dan prasarana ya. Sisa lebih tadi bukan merupakan objek pajak, artinya tidak dikenakan pajak lagi Pak Wiryo. Jadi selain PPh-nya dikecualikan, ya penghasilannya sisa lebihnya dari keuntungan lembaga atau yayasan tadi ya, bukan merupakan objek pajak dengan syarat jika ditanamkan lagi untuk sarana dan prasarana di bidang pendidikan tersebut dalam jangka waktu 4 tahun. Ya, kecuali kalau lebih dari 4 tahun maka dianggap sebagai penghasilan dikenakan pajak secara umum. Jadi seperti itu insentif untuk jasa pendidikan. Jadi banyak Pak Wirya, tidak hanya ya. PP-nya, terdapat juga PPh-nya seperti itu. Wah, ini harus sering disosialisasikan ke masyarakat ini Pak Zauki. Benar, Khususnya mereka ya yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan swasta ya Pak Zauki ya. benar, iya benar Pak Wirya.
Tadi sudah disebutkan sebetulnya. Nah, untuk rencana pengenaan PPN jasa pendidikan ini, Pak, sebenarnya apakah sudah tepat? Karena yang saya baca dari beberapa media misalnya, di awal saya sudah sempat sampaikan bahwa ini menjadi perhatian banyak, dimuat oleh banyak media nasional ya. Rencana PPN jasa pendidikan ini dibahas, apa nantinya semua jasa pendidikan kena PPN, Pak? Oke, terima kasih. Jadi seperti ini ya, pada dasarnya Hmm. memang ya ini masih rencana Bapak Ibu ya, rencana undang-undang. Tetapi ya sedikit ya saya berikan bocoran nih ya. Hmm. Untuk pengenaan PPN jasa pendidikan pada dasarnya tidak semua lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang pendidikan itu dikenakan PPN. Ya kita tahu tadi ya sempat kita bahas di segmen pertama tadi ada beberapa yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan yang orientasinya ke nirlaba. Nah, kalau seandainya yayasan atau pendidikan yang bergerak di jasa pendidikan yang bersifat nirlaba, maka memang tetap ya, atas penyerahan PPN-nya, atas penyerahan jasa pendidikannya, mohon maaf, tidak dikecualikan dari pengenaan PPN. Nah, mungkin nanti akan, kalau RUU itu memang benar-benar akan dikeluarkan, mungkin yang akan dikenakan itu hanya untuk yayasan atau lembaga yang orientasinya adalah profit oriented atau mencari keuntungan, Pak Wiryo. Ya seperti saya sampaikan tadi, contoh-contohnya adalah sekolah-sekolah internasional. Karena kita tahu nih ya, nah, kalau ada nih peserta pendidikan yang ikut di sekolah-sekolah internasional di mana nanti di dalam menempuh pendidikannya mengeluarkan biaya sampai dengan ratusan juta. Nah, sangat berbeda nih, sangat kontras dengan pendidikan-pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah yang sifatnya nirlaba. Artinya, ya peserta didik di sekolah-sekolah internasional tersebut, ya berarti memiliki kemampuan, Pak Wiryo, memberikan kemampuan untuk membayar pajak, untuk menyumbangkan ya ke negara ya atas jasa yang diterimanya di situ. Ya, jadi di sini tetap ada asas keadilan, Pak Wiryo, yang tetap kita kedepankan adalah asas keadilan. Tidak semua nanti kedepannya tidak semua jasa pendidikan yang ada di Indonesia ini dikenakan PPN, hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang orientasinya adalah mencari keuntungan. Dan sekali lagi, PPN ini dibebankan kepada peserta didik, bukan kepada lembaga atau yayasan yang bergerak, yang menyelenggarakan di bidang pendidikan itu, Pak Wiryo. Seperti itu ya gambarannya. Ya, ya. Oke, jadi kriterianya nanti apakah mungkin akan ada tambahan atau bagaimana Pak Zaki? Karena kan sekarang masih dalam kajian ya. Ya, benar, memang benar. Sekarang masih dalam kajian, Pak Wiryo. Jadi memang rencana masih namanya rencana undang-undang masih kita kaji ya, karena memang kalau yang namanya ada pajak yang baru, terutama yang sebelumnya ini diatur jasa pendidikan dikecualikan dari PPN, ya, dari pengenaan PPN, kemudian akan ada aturan bahwa jasa pendidikan tertentu dikenakan PPN. Ini memang agak rawan nih Pak Wirya ya, agak sensitif di sini ya. Betul. Tetapi ya di rancangan undang-undang ini ya, bocoran sedikit nih ya, pada dasarnya memang tadi saya sampaikan dikenakan kepada pertama yayasan yang bergerak di yang orientasinya mencari keuntungan atau profit, dan yayasan atau lembaga tersebut pun masih juga sebenarnya masih memungkinkan untuk mendapatkan fasilitas tidak dikenakan PPN. Contohnya nih, ada lembaga atau yayasan bergerak di jasa pendidikan. Ya memang orientasinya mencari keuntungan. Tetapi seumpamanya lembaga atau yayasan tersebut yang orientasinya mencari keuntungan memberikan fasilitas berupa contohnya adalah beasiswa. Ini beasiswa untuk orang yang tidak mampu. Maka atas beasiswa tersebut ya, jasa yang diserahkan juga tidak terutang PPN. Atau mungkin lembaga tersebut ya yang memang dalam usahanya mencari keuntungan, tetapi ya dia ada program di mana memberikan jasa pendidikan kepada desa tertinggal contohnya, maka desa tertinggal tersebut bisa diajukan untuk penyerahan jasa pendidikannya tidak dikenakan PPN atau dikecualikan dari pengenaan PPN. Dan yang harus kita ingat lagi ya, PPN yang sudah dibayarkan tadi nanti akan ada subsidi silang, artinya bisa untuk membantu ya pada dasarnya Pak Wirya ya. Jadi kita lihatnya jangan sempit saja nih secara global ya, bahwa
PPN yang sudah dipungut tadi pada dasarnya nanti akan dikembalikan lagi kepada jasa pendidikan, ya. Ada subsidi silang untuk jasa pendidikan dan fasilitas-fasilitas pendidikan yang lain. Jadi seperti itu, tidak paten ya, semuanya pasti kena lalu kena semua, tidak. Masih mungkin untuk mendapatkan pengecualian dari pengenaan PPN. Seperti itu Pak Wir ya. Ya, bagaimana dengan pendidikan yang dianut di katakanlah lingkungan pesantren misalnya, atau di pendidikan keagamaan lainnya ya, yang diselenggarakan oleh agama-agama lain misalnya, yang sifatnya sebetulnya nirlaba juga ya, ini juga Benar. dikenakan, Pak. Ini menarik nih. Kalau seandainya memang kalau ada pendidikan nih, contohnya di pesantren ya, di bidang keagamaan atau mungkin di bidang sosial ya. Bahkan kalau untuk jasa pendidikan atau lembaga-lembaga keagamaan dan mungkin badan usaha yang bergerak di bidang sosial, ini bahkan sudah diatur di aturan terbaru Pak Wiryo. Di aturan di PMK 18 tahun 2021 ya, turunan dari aturan Undang-Undang Cipta Kerja Pak Wiryo. Jadi disampaikan di situ ya adalah untuk jasa-jasa nih, jasa-jasa yang dilakukan dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial yang pertama memang dikecualikan dari PPN. Kemudian diatur juga untuk masalah PPh-nya. Ya, PPh-nya untuk pendidikan ya, untuk keagamaan, juga mungkin untuk sosial dan pelestarian alam ya. Itu disampaikan bahwa seandainya ada sisa lebih dari pengeluaran yang selama ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, sisa lebih tersebut seandainya dikembalikan lagi ya untuk kebutuhan lembaga tersebut, maka bukan merupakan objek pajak. Artinya lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, sosial maupun lingkungan hidup, atas semua yang diterima, penghasilannya yang diterima, memang tujuannya kan karena nirlaba nih, bukan merupakan objek pajak. Jadi diberikan insentif oleh pemerintah, bukan merupakan objek pajak. Ya syaratnya kan dia harus nirlaba, bukan mencari keuntungan tujuan utama. Yang kedua, seandainya ada sisa-sisanya nanti dikembalikan lagi untuk sarana dan prasarana ya, untuk tahun kedepannya untuk pembangunan sarana dan prasarana, bukan merupakan objek pajak. Kira-kira seperti itu Pak Wiryo. Jadi sudah sangat jelas ya, yang dikenakan objek pajak adalah lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya komersil, yang dikelola oleh swasta, dan harga biaya pendidikannya sangat mahal, kira-kira begitu ya. Iya, Tadi di awal dicontohkan misalnya sekolah internasional misalnya ya. Iya. Seperti itu. Rencananya masih seperti itu Pak Wira ya, masih rencananya ini kita. Jangan-jangan ada rencana lain lagi Pak Zoki. Belum, kita akan masih kaji ya, untuk kebijaksanaan ini akan masih kita kaji lebih lanjut Pak Wiro ya. Plus minusnya nanti yang memang akan melibatkan beberapa pihak yang memang berkepentingan di sini, atau mungkin yang memang kompeten di bidang jasa pendidikan ini ya. Plus minusnya akan kita sampaikan. Tapi harus kita ingat, asasnya tetap sama. Kita tetap mengusung asas keadilan untuk kesejahteraan bersama. Oke, asas keadilan. Apakah sebenarnya tujuan Dirjen Pajak memasukkan jasa pendidikan ini ke dalam jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai, apakah asas keadilan semata-mata atau ada tujuan lain ya yang belum dipahami oleh masyarakat, Pak Zoki? Oke, baik ya. Kalau kita bicarakan ini tentang asas keadilan nih, pada dasarnya kalau ya semangatnya ini yang saya tahu nih semangatnya. Pada dasarnya kalau semangatnya untuk kebijaksanaan ini pada dasarnya adalah yang pertama, kalau pajak ini pastinya ya ada fungsi budgeter nih ya, untuk mengumpulkan uang negara ini ya, apalagi di tengah pandemi COVID ini ya, negara memang butuh biaya banyak nih, seperti itu. Tetapi tidak hanya itu saja Pak Wiryo, pada dasarnya semangatnya ini kenapa diatur lebih lanjutnya. Tadi saya sampaikan sebelumnya, di tahun 2014 ya sudah ada PMK yang mengatur tentang jasa pendidikan yang dikecualikan dari PPN, tetapi akan dipertegas lagi karena masih berupa rencana tentang pengenaan PPN untuk beberapa jasa pendidikan. Ya, pada dasarnya semangatnya ini ya, negara ini mengatur ada fungsi pajak yang itu fungsi reguleran atau fungsi mengatur. Di sini pajak memberikan fungsi mengatur ya, agar menjelaskan harapannya agar jasa pendidikan tersebut lebih konsisten untuk menjalankan jasa pendidikan yang bersifat nirlaba di sini. Ya, lebih konsisten ke menjalankan pendidikan yang bersifat nirlaba, bukan mencari keuntungan. Nah, untuk itulah beberapa waktu di PMK tahun 2014 ini diatur nih, jasa yang hampir semuanya jasa pendidikan tidak kena PPN, kecuali jasa pendidikan yang tidak terdaftar nih, terdaftar di pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
baik itu pendidikan formal, non formal atau informal, itu yang tetap penyerahannya kena PPN. Kemudian akan ditegaskan lagi di rancangan undang-undang yang baru nih, bahwa akan ditegaskan ada beberapa juga jasa pendidikan yang sifatnya profit oriented nanti akan dikenakan PPN juga atas penyerahan jasanya. Ya, artinya di sini pemerintah mengharapkan semua jasa pendidikan ini kembali ke tujuan semulanya adalah nirlaba, tidak mencari keuntungan. Sedangkan untuk yang mencari keuntungan, kita harus konsisten. Karena lembaga atau yayasan yang bergerak di jasa pendidikan, secara undang-undang perpajakan juga merupakan badan usaha, sama dengan PT, koperasi, dan lain-lain. Dan seandainya memang tujuannya mencari keuntungan, ya, asas keadilannya ini yang berjalan nih, seharusnya ya juga diperlakukan sama dengan badan usaha yang lain. Atas penghasilannya itu yang dikenakan pajak, baik PPh maupun PPN-nya. Itu harapannya di situ, Pak Wiryo. Harusnya harapannya agar jasa pendidikan tetap konsisten nih ya, jasa pendidikan tetap konsisten di dunia pendidikannya dan bergeraknya di sini orientasinya ke nirlaba, bukan mencari keuntungan tadi. Iya. Gitu. Kalau orientasinya mencari keuntungan, apalagi keuntungannya besar, misalnya siap-siap Dirjen Pajak akan datang ke sana ya, Pak. Iya, kita bedakan di situ nanti ya, biar jelas nih di sini ya. Harapannya ini Ya. adalah fungsi mengaturnya yang berjalan saat ini, Pak Wiryo. Tidak hanya fungsi mengumpulkan dana ya, budgeternya, tapi fungsi regulernya di sini, mengaturnya di sini, Pak Wiryo. Tentu juga pengawasannya dong, Pak Zoki ya. Benar. Iya, isu ini kan sangat sensitif ya, Pak Zoki. Meskipun memang tujuannya adalah asas keadilan, ya, asas keadilan bagi dunia pendidikan yang lain. Tetapi rasanya memang harus sering disosialisasikan ke masyarakat. Ya. Apalagi sekarang masih dalam kajian, tentu perlu banyak masukan juga dari masyarakat sehingga ketika ditandatangani, disepakati, diberlakukan sudah tidak menimbulkan reaksi di masyarakat, Pak Zoki. Iya, benar ya. Pada dasarnya memang rencana undang-undang ini sudah menjadi isu ya selama ini, Pak Wirya, ya, terutama untuk dunia pendidikan ya, ada pro kontra di sini. Tetapi ya pada dasarnya ini kebijakan ini memang harus hati-hati nih dalam pembahasannya nih. Ya, bahkan untuk pembahasan aturan ini kan karena masih rancangan undang-undang nih, Pak Wirya, yang kita bahas ini kan masih rancangan undang-undang nih kebijakan ini. Aturan ini juga masih dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan ya, bersama dengan panitia kerjanya yang mungkin ada dari komisi dari DPR RI. Kalau kita lihat ini, kalau tentang kebijakan seperti ini adalah di komisi 11-nya, ada juga mungkin pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang kompeten ya dibilang jasa pendidikan. Kita juga masih mendengarkan nih saran dari beberapa pemangku kementerian untuk mengeluarkan undang-undang ini ya. Jadi undang-undang ini karena masih rencana, Pak Wirya ya, nanti rencana, tetapi tetap ya kita berpedoman pada satu, bahwa jasa pendidikan ini ya pada dasarnya tidak memberikan beban kepada masyarakat. Ya, karena kita tahu kalau ada pendidikan formal yang dilakukan pemerintah, contohnya adalah sekolah negeri, ya. Kita tahu kalau sekolah negeri pastinya mereka pasti nirlaba nih, tidak mencari keuntungan, ya pasti tidak akan masuk di undang-undang ini. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang kita sebutkan tadi, yang memang mencari keuntungan ini yang dikenakan. Dan ini sangat sensitif dan saat ini masih dibahas lebih lanjut, Artinya ini belum final, ya. Undang-undang ini belum final, masih dibahas dari Kementerian Keuangan, dari DPR juga, dari pihak terkait, dan nanti akan tetap kita tunggu nih hasilnya bagaimana. Tapi apapun hasilnya ya, di sini tetap ya semangatnya kita bahwa ini adalah untuk memberikan keadilan, Bapak Ibu, memberikan keadilan jasa pendidikan yang mencari keuntungan sama dengan badan usaha yang lain. Diperlakukan sama dengan badan usaha. Tapi kalau memang nyata-nyata nirlaba, nggak usah khawatir dengan aturan ini ya. Pastinya nanti tetap ya dibebaskan, dikecualikan dari pengenaan PPN, dan PPN-nya juga masih berlaku sisa lebih yang bukan merupakan objek pajak tadi. Gitu, Baik, Pak Zoki, kita lanjut Pak Zoki ya. Tapi ada beberapa pertanyaan pendengar. Saya sisipkan satu dulu sebelum kita bahas lebih lanjut ya Pak Zoki. Oke, diantaranya saya baca WhatsApp dari Bu Arum di Jakarta. Ya, sekarang saya sebagai warga memahaminya seperti ini. PPN dikenakan siswa, PPh dipungut dari lembaganya. Jadi tetap saja dia memungut dari siswa. Jadi mohon diperjelas Pak, yang masuk nirlaba itu apa saja? Yang orientasinya bisnis sekolah, apa saja gitu ya. Misal sekolah negeri atau swasta yang dimiliki oleh yayasan, apa itu juga langsung disebut misalnya
dan juga boleh mengambil keuntungan. Oke. Silakan Pak Zaki. Baik, terima kasih Pak Wiryo ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita bahas sebenarnya ada dua nih Pak Wiryo. Yang kita bahas yang pertama adalah aturan yang sudah ada saat ini, yang berlaku saat ini, yaitu di PMK 223 tahun 2014. Ya. Yang satunya lagi yang kita bahas berikutnya di segmen kedua, yaitu tentang rancangan undang-undang. Oke, kan banyak pertanyaan dari Bu Arum dari Jakarta. Jadi benar Bu Arum, seandainya nih untuk saat ini ya memang semua jasa pendidikan dikecualikan dari pengenaan PPN. Ya, dikecualikan dari pengenaan PPN. Lalu bagaimana dengan PPh-nya? Jadi benar Bu Arum ya, filosofinya kalau PPN ini dikenakan kepada siswanya contohnya. Kalau memang di jasa pendidikan. Tapi kalau PPh dikenakan dari lembaganya. Tapi untuk aturan yang sudah existing saat ini, ya, jasa pendidikan dikecualikan dari objek PPN. Artinya siswa tidak dibebankan per PPN yang pertama. Kemudian untuk PPh-nya memang harusnya dikenakan kepada lembaga yang menyelenggarakan jasa pendidikan. Tetapi yang harus kita ingat di sini, kalau seandainya lembaga jasa pendidikan tersebut ya memiliki sisa lebih, ya keuntungan, maksudnya di sini adalah keuntungan kita pasti nih lembaga pendidikan ada iuran nih ya, iuran tiap bulan nih, tidak hanya negeri swasta kita lihat di sini, swasta pun pada dasarnya juga sama, jasa pendidikannya memang dikecualikan dari PPN dengan syarat swasta tersebut memang sudah mendapatkan izin ya, izin pendidikannya di sini. Jadi pendidikannya untuk menjalankan pendidikan, izinnya bisa dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusatnya. Nah, kalau seandainya sudah mendapatkan izin walaupun ya notabene-nya adalah swasta di sini, maka diperlakukan sama nih ya dengan sekolah-sekolah negeri di sini. Maksudnya bagaimana? Diperlakukan sama, contohnya nih ya, kalau seandainya penyerahan jasa pendidikannya sama, PPN-nya dikecualikan dari penyerahannya dikecualikan dari PPN. Kemudian seandainya ada sisa lebih dari penyelenggaraan sekolah tersebut, bisa nggak seandainya sisa lebihnya itu apakah kena pajak? Kita lihat, kalau seandainya memang orientasinya tidak mencari keuntungan di sini, tetapi ada sisa, pasti ada sisa nih setelah dikeluarkan untuk pembayaran gaji pengajarnya, untuk pembelian sarana dan prasarana, ada sisa di akhir tahun, dan sisa lebihnya itu ditanamkan kembali kepada lembaga pendidikan, maka sisa lebih itulah bukan merupakan objek pajak. Artinya tinggal melaporkan saja, Pak. Ada tata caranya. Nah, jadi di sini yang diatur kalau yang aturan yang sudah existing saat ini di PMK 2.3 yang dikenakan PPN itu hanya sekolah-sekolah yang tidak terdaftar, Pak. Ya, tidak terdaftar tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat nih, tadi saya sampaikan ada sekolah formal. Kalau kita lihat soal formal ya, ada sekolah non formal, ada sekolah informal, bahkan sekolah tiga-tiganya itu bisa saja ya dari penyerahannya tidak dikenakan PPN jika memang sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusatnya. Tapi kalau tidak memiliki izin seperti yang saya sampaikan tadi, maka ya atas penyerahan tadi ya dipersamakan dengan badan usaha yang lain, dengan PT atau mungkin badan usaha yang lain, apalagi untuk mencari keuntungan, karena kalau di sini nanti akan dikaji Bapak Ibu. Wah, ini benar nih orientasinya memang pendidikan bukan mencari keuntungan. Seperti disampaikan oleh Pak Wiryo tadi, contohnya adalah sekolah di pondok. Ya, di pondok pasti ada kan ya, pasti akan ada setelahnya ada pembayaran juga ya tiap bulannya. Tetapi kita lihat kalau di pondok tadi memang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan, artinya orientasinya adalah bukan mencari keuntungan, tetapi orientasinya adalah memberikan pendidikan di sini Bapak Ibu ya, memberikan pendidikan di bidang pendidikan maupun di bidang keagamaan. Maka pengajaran yang di pondok tadi yang disampaikan Pak Wiryo ya masuk kategori jasa pendidikan yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Demikian juga dengan PPh-nya, masih sisanya bisa, sisa lebihnya bisa dimasukkan kembali ke sarana prasarana tahun depannya dan bukan merupakan objek pajak. Gitu Pak Wiryo. Oke, baik. Kembali soal regulasi yang sekarang sedang dipersiapkan ya, dan masih mendapatkan masih memerlukan masukan dari masyarakat. Tetapi terlepas dari itu, pro kontranya ini Pak Zogi, apakah kebijakan pajak ini sudah cukup adil, Pak? Ya,
Baik, terima kasih ya. Nah, kalau kita lihat ini pada dasarnya sama nih Pak Wiryo ya. Kalau masih rancangan undang-undang ini memang semangatnya tetap ya kita mengedepankan asas keadilan dalam sistem perpajakan di sini ya. Jadi kalau dibilang adilnya di sini ya tetap kita nanti tetap melihat nih asas keadilannya. Tadi saya sampaikan di sini, kalau undang-undang kembali lagi yang tadi ya, nah, untuk asas keadilannya ya pastinya ini hanya dikenakan sekolah-sekolah tertentu. Artinya yang disampaikan tanyakan oleh Bu Arum, nggak usah khawatir nih Bu Arum, tidak semua sekolah nanti akan dikenakan nih. Kalau memang undang-undang dikeluarkan, tidak semuanya sekolah nanti yang akan dibebankan PPN. Ya, nggak usah khawatir. Ini banyak yang bilang nih isunya nih, ada sedikit isu yang akan salah nih ya, membacanya bahwa wah berarti nanti semua siswa ini akan dibebankan PPN. Artinya nanti semakin banyak nih bebannya. Ini nggak tepat sasaran nih. Harusnya bukan kepada siswa. Mereka kan istilahnya proses belajar nih harusnya dibebankan pajak lagi. Semakin berat ya. Untuk membayar sekolahnya aja berat nih. Tambahkan PPN semakin berat. Nah, ada isu-isu seperti itu. Saya lihatnya mungkin ya membacanya mungkin ada sedikit kurang benar di sini, Pak Wiro ya. Yang dimaksud dari rancangan undang-undang ini adalah ya PPN ini hanya dikenakan kepada sekolah-sekolah tertentu yang pertama yang harus kita sekolah-sekolah tertentu yang dimana nanti ada tujuannya di sini adalah profit oriented, bukan nyata-nyata memang memberikan jasa pendidikan, tetapi ada seperti lembaga yang mencari tujuannya mencari keuntungan. Yang pertama, kemudian memang dibebani kepada siswa PPN-nya, ya, dan kemudian nanti balik lagi ke lembaganya dikenakan PPh. Tapi kalau seandainya memang contohnya lembaga atau yayasan swasta ya yang sudah mendapatkan izin saat ini mendapatkan izin untuk menjalankan jasa pendidikan nih, izinnya nanti ada dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka perlakuannya itu nanti akan sama dengan sekolah-sekolah negeri di sini Pak Wiryo. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya di sini ya. Pak Zauki, saya lanjut yang tadi ya, melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Baik. Untuk kebijakan PPN jasa pendidikan ini, apakah pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak juga sudah mempertimbangkan pihak-pihak lain, terutama pemangku kepentingan ya? Dan kapan kira-kira aturan ini diberlakukan, Pak Zauki? Oke, terima kasih Pak Wiro ya. Memang ini ya masih jadi isu ya sampai saat ini ya Pak Wiro ya. Dan saya menegaskan lagi tadi ya. Rancangan ini masih berupa rancangan undang-undang Pak Wiryo. Jadi kita saat ini masih dibahas lebih lanjut ya plus minusnya, karena memang isu ini sudah keluar dan nanti ya seperti yang disampaikan ya tujuan saya di sini nih ke Radio Asinta sebenarnya untuk memberikan pemahaman ini ya, biar kita sama nih persepsinya tidak salah nih ya, tidak salah tentang rancangan undang-undang ini. Saat ini memang rancangan undang-undang ini masih dibahas lebih lanjut, memang masih belum dikeluarkan dan belum final, termasuk tadi sampaikan ada tarif 7% dan lain-lain ya. Saya memang sengaja tidak membahas masalah tarif itu Pak Wiryo, karena memang bisa saja nih nanti hasilnya bisa berubah Pak Wiryo, hasilnya bisa berubah. Dan nanti pastinya akan dipertegas lagi di sini Pak Wiryo, karena di aturan sebelumnya ini masih rancu dan nanti jadi multitafsir untuk membaca aturan tersebut di PMK 223 tahun 2014. Yang tadi saya sampaikan tadi, kalau kita membaca di PMK 223 tahun 2014 ya, ada mungkin ada beberapa yang mempersepsikan bahwa oh berarti ini yang sekolah negeri ini nggak kena PPN, yang swasta berarti kena PPN. Tidak seperti itu ya, ya. Lalu apakah di nirlaba ini nggak boleh mendapat keuntungan? Boleh seperti itu. Ya, boleh mendapat keuntungan. Contohnya sekolah swasta. Sekolah swasta mendapatkan izin nih dari pemerintah pusat atau daerah. Ya, dalam untuk melaksanakan kegiatannya, pasti sekolah swasta juga harus, misalnya ada pungutan ya. Kalau dulu namanya SPP dan lain-lain ya, pungutan ya tiap bulannya. Pungutan itu sebenarnya kan dikembalikan nih Pak Wiryo untuk kegiatan pendidikan tersebut. Jika di akhir ternyata masih ada sisa lebih ya dari pungutan tadi yang digunakan untuk keperluan pendidikan nih, untuk sarana prasarana, untuk membayar tenaga pengajar dan lain-lain, ada sisa lebih, maka sisa lebih tadi dapat digunakan kembali ditanamkan kembali untuk prasarana dan sarana, bangun prasarana dan sarana, dan sisa lebih tersebut bukan merupakan objek pajak. Itu untuk sekolah swasta pun juga seperti itu. Nah, jadi dan ini yang dibahas nanti mungkin akan lebih dipertegas nih ya, rancangan undang-undangnya Pak Wiryo. Akan dipertegas lagi kriteria-kriteria mana saja nih ya jasa pendidikan yang memang dikenakan PPN dan mana saja nih jasa-jasa pendidikan yang dikecualikan dari pengenaan
PPN. Mungkin akan lebih diperkeras seperti itu. Dan sekali lagi, aturan ini belum final, ya. Aturan ini belum final, ya, Pak William. Masih dibahas dan masih menunggu nih masukan dari beberapa pihak tentang jasa pendidikan, plus minusnya bagaimana dan bagaimana pengaturannya. Ya, Ingat, masih tetap ya mengedepankan asas keadilan tadi. ya, Jadi, semangatnya di sana ya Pak Zaki ya. benar. Oke, saya sampaikan lagi tanggapan pendengar diantaranya Pak Rudi. Kalau konsennya mencari keuntungan Pak, kan sekolah sudah mengenakan PPh badan ya. Ya, Lalu kenapa harus membebankan juga PPN ke peserta didik? Kan pasti akan berdampak juga pada biaya pendidikannya Pak Zaki. baik, terima kasih ya. Jadi sampaikan ini ya, terima kasih Pak Rudi ya. Jadi sampaikan tadi sempat kita bahas juga, benar kalau untuk penyelenggaranya ini, kalau seandainya memang organisasi mencari keuntungan berarti kan sudah dikenakan nih PPh nih ya, PPh badannya. Nah, untuk penyelenggaraan contohnya pembayaran eh, gaji gurunya, ya pengajarnya itu juga kena PPh pasal 21 contohnya. Lalu kenapa akan dikenakan PPN lagi? Ini kan menambahkan biaya, terutama untuk peserta didiknya. Ya kita lihat di sini kembali lagi. Nah ini tidak semua nanti akan dikaji Pak ya. Ini masih rencana undang-undang dan akan dikaji lagi nih. Uh, kita lihat peserta didik mana nanti yang akan dikenakan. Tadi sebagai contoh saja, yang saya contohkan adalah sekolah internasional. Artinya di situ, ya contohnya nih Pak Rudi ya, sekolah internasional artinya semua yang sekolah di situ pasti memiliki kemampuan ekonomis yang di atas rata-rata. Nah, disitulah nanti yang akan menjadi objek pajak PPN ini. Artinya nanti peserta didik lah yang di sekolah yang contoh sekolah internasional yang biayanya di atas rata-rata itulah ya nanti akan yang dibebankan PPN. Tapi beda kalau sekolah-sekolah yang secara umum yang semua orang bisa masuk ya, di mana biaya normal dan lain-lain. Maka atas ya jasa pendidikan yang diserahkan bisa saja nanti dikecualikan dari PPN. Nah, bahkan saya sampaikan tadi sekolah internasional pun ya, yang saya bilang nanti profit oriented yang di mana biayanya mungkin di atas rata-rata masih memungkinkan dalam penyerahan jasa pendidikan pun juga dikecualikan PPN. Bagaimana contohnya kalau dia menyediakan beasiswa sekolah internasional, contohnya nih, dia juga menyediakan beasiswa untuk mungkin untuk siswa yang kurang mampu. Lah, atas beasiswa tersebut juga dikecualikan. Artinya di sini tidak semuanya ya, tidak semuanya siswa dikenakan PPN, bukan PPN, hanya siswa-siswa yang mampu saja. Karena kita tahu nih Pak, kalau sekarang dunia pendidikan ya, terutama nih di Jakarta nih ya, sangat berbeda nih ya di sini. Kalau dulu mungkin sekolah itu bukan istilahnya sekolah hampir sama semuanya, hanya sekolah-sekolah tertentu yang biayanya banyak. Kalau sekarang sekolah itu pun tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi ini sudah menjadi lembaga yang profit oriented. Yang mencari keuntungan, sekolah-sekolah yang mahal kita tahu ya, bahkan sekolah ini ada yang bergengsi, wah kalau sekolah itu pasti anaknya orang kaya-kaya, kan seperti itu ya, pasti anaknya orang-orang kaya, oh kalau sekolah itu sekolah umum semua bisa masuk, asal pintar kan seperti itu. Nah sekolah-sekolah yang kita bilang, wah pasti ini anaknya orang-orang kaya yang masuk di situ, dan sekolah itulah nanti karena orientasinya mencari keuntungan, karena ada beberapa pasti biayanya itu luar biasa, dan fasilitasnya pun luar biasa, karena kita tahu ya Pak Wiryo ya, bahkan pondok pun sekarang ada pondok yang fasilitasnya seperti hotel kita tahu. Ya. Itulah nanti yang akan kita atur, Pak Wiryo. Kita atur penggunaannya dan pastinya tidak membebankan. Tujuannya kan semula apa? Agar jasa nanti lembaga yang bergerak di bidang pendidikan itu lebih konsisten ya untuk menjalankan perannya kembali ke jasa pendidikan, bukan lagi mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan berarti sama dengan badan usaha yang lain, berarti harus dikenakan pajak, PPh maupun PPN-nya. Seperti itu Pak Wiryo semangatnya. Tapi kalau misal dalihnya misalnya ya ada biaya tambahan karena menyesuaikan juga dengan kebutuhan fasilitas yang harus yang harus memang menyesuaikan dengan harganya tadi Pak Zaki. Baik, kalau kita lihat ya memang fasilitas itu macam-macam ya. Kalau kita membicarakan fasilitas ini macam-macam ya. Kalau fasilitas layak dan tidak itu memang kategorinya orang macam-macam ya, persepsi orang macam-macam. Ada yang bilang layak itu sudah kita sekolah itu cukup dengan AC ya, udah cukup sekolah nih dengan pendidikan sewajarnya, mungkin di kurikulum selesai. Itu dari yang layak. Ada juga sekolah yang dibilang layak itu tidak hanya seperti itu, harus mendatangkan contohnya pengajar dari luar negeri.
Ya, itu kan di luar rata-rata nih, Pak. Mereka Ya. pengajar dari luar negeri karena memang sekolahnya ini bergengsi nih dengan biaya yang besar, pastinya mereka memberikan fasilitas yang besar. Memang kalau kita lihat lagi ya, ini sama-sama kalau kita lihat sekilas itu sama-sama Pak Wiryo. Sama-sama adalah tujuannya untuk kembali ke pendidikan tersebut. Tapi untuk kewajaran dan lain-lain, kalau kita lihat ini ada gap Pak Wiryo. Kalau sekolahan nih, saya seperti contoh Pak Wirya, saya juga punya anak nih ya di sini ya. Mereka juga sekolah ini ada gap nih, ada sekolah yang selainnya yang seperti sekolah secara umum nih ya, yang berikan fasilitas yang cukup ya untuk pendidikan, nyaman, selesai. Ada yang berikan fasilitas yang lebih untuk pendidikan itu. Ya, artinya kalau kita menempuh pendidikan anak kita, menempuh pendidikan di situ, ada gengsi yang pertama di situ ya, ada gengsi yang pertama, lalu kemudian juga nanti ada beberapa fasilitas yang di luar fasilitas yang umum, harus mendatangkan dari luar negeri pengajarnya, nanti harus fasilitasnya tidak hanya masalah AC dan kenyamanan, juga ada fasilitas yang lain-lain, dan itulah nanti berarti peserta didik yang sekolah di situ ya pastinya yang memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata. Disitulah nanti yang akan menjadi kalau undang-undang ini ya, balik lagi ya, saya agak rawan nih karena masih rancangan undang-undang ini. Kalau jadi dikeluarkan, itulah nanti yang akan dibebankan untuk PPN. Dan dari PPN itu nanti akan dikembalikan lagi subsidi silang untuk membiayai pendidikan-pendidikan lain bagi sekolah-sekolah yang tertinggal. Itulah harapannya pajak di situ, Pak Ferdio. Ya, baik Pak Zauki. Jadi kesimpulannya sebetulnya aturan baru tentang PPN jasa pendidikan ini belum final ya. Benar. Artinya bagaimana nantinya aturan ini dijalankan masih menunggu dari pembahasan lebih lanjut antara Kementerian Keuangan, DPR, dan berbagai pihak ya. Benar, jadi simpulannya ini aturan ini masih menunggu ya Pak Wede ya. Sekali lagi aturan ini masih berupa rancangan undang-undang dan pada dasarnya ini menegaskan dari aturan yang sebelumnya Pak Wiryo. Karena beberapa ini ada jasa pendidikan ini yang mungkin dari aturan sebelumnya ini memang kalau kita baca ada sedikit yang multitafsir di sini. Jadi apakah ini hanya dikenakan untuk sekolah swasta? Karena kita lihat nih banyak yang memang lembaga-lembaga swasta yang pada dasarnya memang sama dengan yang negeri, orientasinya memang memberikan pendidikan, tidak mencari keuntungan. Kalaupun nantinya ada keuntungan, maka merupakan sisa lebih. Tapi di sini memang hanya dibatasi hanya di izinnya. Kalau aturan yang saat ini, yang existing saat ini ya Pak Wira ya, hanya dibatasi hanya di izinnya. Kalau mendapatkan izin dan berarti memang izin sebagai jasa pendidikan, maka disamakan dengan sekolah-sekolah yang negeri. Nah, nanti ini aturan ini mungkin mempertegas Pak Wiryo, mungkin kriteria-kriteria karena saat ini ya dunia pendidikan sudah berkembang Pak Wiryo, tidak seperti yang sebelumnya tahun 2014 ya. Saat ini sudah sebanyak sekolah-sekolah yang muncul dan mereka memberikan fasilitas yang wah ya, untuk menurut bagi kita ada beberapa fasilitas yang wah ya, yang tidak sama dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya baik negeri maupun swasta. Ya sama-sama swasta pun ada yang sama dengan negeri fasilitasnya, ada yang fasilitasnya memang wah, dan itulah mungkin yang akan kita tegaskan. Nah, sekali lagi ini masih rancangan undang-undang Pak Wira. Kita sama-sama menunggu nih aturan ini. Dan kita ingatkan bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan nanti apapun hasilnya, kebijakan tersebut sudah melalui proses pengajian yang mendalam dari berbagai pihak Pak Wiryo. Jadi Bapak Ibu merasa khawatir nih ya, apakah akan tepat sasaran atau tidak, apakah akan menjadi beban atau tidak ya. Ingat tujuannya ini adalah mengembalikan semangatnya bahwa jasa pendidikan itu memang nyata-nyata memberikan pendidikan, bukan mencari keuntungan. Kalaupun ada sisanya bukan merupakan objek pajak nih, ya. Tetapi kita mengembalikan lagi ke fungsi dari dunia pendidikan itu sendiri. Dan nanti setelah proses pengajian, nanti kita lihat nih ya, hasilnya pasti akan mengedepankan asas keadilan itu sendiri. Artinya nanti akan ada beberapa pengaturan mana-mana saja jasa pendidikan yang dikenakan, mana saja yang tidak. Ada kriterianya akan lebih jelas harusnya ya. Dan harapannya ini kebijakan ini akan tepat sasaran nih. Tepat sasaran artinya benar nih. Kalau seandainya jasa pendidikan ini sesuainya memang sesuai yang selainnya tidak mampu dan lain-lain, maka pastinya ada pengecualian di sini. Tapi untuk siswa-siswa yang menempuh pendidikan di mana mereka memiliki kemampuan untuk membayarnya itu tadi, menempuh pendidikan tadi, maka akan dibebankan dan di mana beban pajak ini nanti akan dikembalikan lagi dengan subsidi silang, akan kembalikan kepada pendidikan-pendidikan lagi untuk mungkin lembaga-lembaga pendidikan atau yayasan pendidikan yang kurang mampu. Jadi kebijaksanaan ini sekali lagi Bapak Ibu ya belum final.
masih mengalami melalui proses nih pengajian lebih lanjut, dan yang nanti pengajian ini pun melibatkan banyak pihak. Saya sampaikan tadi ya, dari Kementerian Keuangan, dari Komisi 11 contohnya ya, di DPR RI, juga mungkin ada beberapa pemangku kepentingan. Mereka akan memberikan masukan untuk pengenaan jasa BPN ini. Jadi Ya, saya lagi pental ini Pak Wiryo ya. betul, Kita betul. tunggu sama-sama ini Pak Wiryo. Iya, oke. Saya baca tanggapan Bu Ani. Baik. Itu ujung-ujungnya orang tua murid yang dibebankan. Tiap tahun kami sudah dibebankan uang gedung, kemudian uang bangku. Kalau sekolah dibebankan pajak lagi, orang tua murid juga pasti akan berdampak juga, ya, akan ditambahkan juga. Nah, apakah sekolah swasta menengah ke bawah kena PPN juga, Pak? Kami juga sudah bayar pajak penghasilan. Bagaimana kami bisa berkembang jika demikian? Nah, ini tanggapan dari Bu Ani. Ani. Silakan. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi sini Bu Ani ya, saya sampaikan lagi ya, terima kasih nih. Ini memang tanggapannya bagus sekali ya. Jadi kalau yang existing saat ini masih sama Bu Ani ya. Kalau Bu Ani kalau dilihat ini mungkin ada biaya-biaya, contohnya uang gedung dan lain-lain. Memang uang gedung dan lain-lain itu memang pembayaran yang kita lakukan ya. Memang untuk tujuan pendidikan itu sendiri, kembali untuk kelancaran pendidikan itu sendiri ya. Pada dasarnya seperti itu. Pak, ini sudah ada banyak beban nih untuk bayar uang gedung, untuk membayar iuran dan lain-lain ya. Artinya kalau saat ini kalau proses pendidikannya seperti yang disampaikan oleh Bu Ani, aturan yang sudah existing ya, dari sekolah yang sampaikan Bu Ani tadi memang masih sama ya. Kedepannya mungkin bisa jadi masih sama. Artinya apa? Tidak ada tambahan untuk PPN ini. Nah, kalau seandainya yang dikhawatirkan Bu Ani, kalau seandainya seperti itu Pak, sudah bebannya ini uang gedung dan lain-lain sudah berat bagi kami ya, dan fasilitas itu sampaikan untuk kita bayar untuk kelancaran dunia pendidikan ini, apakah nanti kedepannya akan kena PPN? Jadi pastikan kalau sekolah seperti itu biasanya tidak, tetap dikecualikan dari pengenaan PPN, dia ditambahkan biaya lagi Bapak Ibu. Saya jelaskan tadi, biaya PPN atau PPN yang terutang tadi ya, pengenaan PPN dikenakan hanya sekolah-sekolah tertentu Bu Ani ya, dan memang benar kalau seandainya dikenakan berarti nanti yang bayar adalah orang tuanya nih, karena dibebankan pada muridnya. Ya kalau kita lihat nih sekolah-sekolah tertentu artinya sekolah-sekolah yang memberikan fasilitas Pak, yang artinya kalau untuk kapasitas seperti ini, kalau seandainya untuk biaya dan lain-lain itu bukan jadi masalah ya untuk siswanya yang belajar di situ sekolah-sekolah wah tadi. Tapi untuk sekolah-sekolah yang kebanyakan ya sepertinya akan diperlukan sama untuk sampai saat ini Bu Ani. Jadi yang Bu Ani bayarkan itu nantinya hanya untuk kelancaran sarana prasarana dalam pembelajaran di sekolah Bapak Ibu tadi. Jadi bukan untuk sekolah-sekolah wah tadi yang saya sampaikan tadi Pak Wiryo. Gitu persesinya. Baik, jadi kesimpulan singkat dari pengenaan pajak pendidikan ini seperti apa yang harus dipahami oleh masyarakat, Pak Imaduddin Zauki? Kesimpulannya ya, kalau untuk saat ini yang existing ya ini aturannya, tidak semua jasa pendidikan ini memang dikecualikan dikenakan PPN, tapi tidak semua juga dikecualikan dari PPN. Artinya jika sekolah-sekolah secara umum Pak Wiryo ya, baik itu negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan izin ya untuk melaksanakan jasa pendidikan, maka atas penyerahan jasa pendidikannya tidak terutang PPN sesuai dengan PMK 223 tahun 2014 ya, kecuali sekolah-sekolah jasa pendidikan nanti yang belum mendapatkan izin baik pendidikan formal, non formal maupun informal yang belum mendapatkan izin, disitulah nanti yang akan tetap terutang PPN. Karena masih belum diketahui ini nih ya, jasa pendidikannya ini orientasinya ke nirlaba atau ke profit oriented. Nah, kedepannya rancangan undang-undang ini pada dasarnya Bapak Ibu ya, ini yang beberapa yang dikhawatirkan, terutama orang tua, termasuk saya ini sebagai orang tua ini ya, saya juga punya anak nih masa sekolah juga. Rancangan undang-undang ini pada dasarnya nanti tidak menyasar semua jasa pendidikan. Ya, bocoran dan menyasar semua jasa pendidikan. Yang dikenakan PPN adalah jasa-jasa pendidikan tertentu yang diselenggarakan oleh penyelenggara baik yayasan atau lembaga yang menjalankan jasa pendidikan yang mungkin ya bisa masuk kategori mewah di sini. Ya, karena kenapa? Kalau seandainya sekolah-sekolah yang memiliki kategori mewah dan lembaga itu memang bergeraknya mencari keuntungan, disinilah nanti ada penyerahan jasa pendidikan yang dikenakan PPN dan keuntungannya nanti merupakan objek PPh.
Tapi sekali lagi ini masih rencana dan nanti akan diatur juga kriteria-kriterianya. Tidak semuanya nanti dikenakan. Jadi Ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir nih, oh semuanya kena, tidak semuanya Ya. nanti ya. Oke. Ada pengaturannya lebih lanjut seperti itu Pak Wiryo. Baik. Baik Pak Imaduddin Shauki, terima kasih atas penjelasannya. Ya, salam sehat selalu. Mudah-mudahan ini Baik. juga bisa dipahami oleh masyarakat. Dan jika ada perkembangan, kami nanti bisa update kembali Pak Baik. Imaduddin Shauki ya. Terima kasih Pak Wiryo. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat.